Pada tahun 2018, ada 171 kepala daerah yang mengikuti pesta demokrasi secara serentak di seluruh Indonesia. Sumatera Selatan salah satunya. Ada 7 kabupaten kota yang mengikuti pilkada serentak. Salah satunya Kabupaten Muara Enim. Hasil pesta demokrasi tersebut melahirkan putra-putra terbaik di bumi Serasan Kundang. Melahirkan 2 pemimpin untuk memimpin menahkodai Kabupaten Muara Enim. Seiring perjalanan waktu, masalah hukum mampir menerpa Kabupaten Muara Enim. Sehingga diambil kebijakan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan pada wakil bupatinya. Tidak lama berselang, wakil bupatinya pun tersandung permasalahan yang serupa. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, gubernur mengambil langkah sebagai kepala daerah menunjuk pejabat bupati menggantikan kedua putra terbaik tersebut. Nasrun Umar menjadi PJ Bupati Muara Enim pertama dan dilanjutkan Kurniawan sebagai PJ Bupati Muara Enim selanjutnya. Pada tahun 2022, santer, muncul nama calon-calon pemimpin kabupaten tersebut untuk membenahi Kabupaten Muara Enim menjadi kabupaten yang maju. Tentunya kita berharap ke depan kabupaten menjadi lebih baik sehingga dapat membawa kemajuan ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Nah, ngobrol-ngobrol soal Muara Enim, akhir-akhir ini kita melihat ada 2 kandidat calon wakil bupati yang didorong oleh DPRD Kabupaten setempat. Salah satunya adalah tamu kita pada hari ini, Mas Ahmad Usmarwi Kafah. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, baik. Wih, ini agak-agak gini loh. Kita ketemu sama Mas Ahmad Usmarwi Kafah. Kita panggil Mas Marwah aja ya? Atau Mas Kafah? Mas Kafah dong. Oh, Mas Kafah dong. Oke, siap. Mas Kafah, ngobrol-ngobrol sedikit dong. Baik. Ini Mas Kafah, kenalan dulu sama masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini. Mas Kafah ini latar belakangnya terjun ke dunia politik seperti apa? Iya. Sebenarnya latar belakang saya terjun ke politik ini sudah dari proses yang sangat panjang. Sejak saya duduk di bangku kuliah waktu itu S1, saya sudah aktif waktu itu menjadi relawan di salah satu partai politik di mana tempat saya bernaung saat ini. Sambil saya terus belajar, tadinya niatnya itu untuk mengetahui proses politik, untuk saya kaitkan ke seni tata kelola hukum. Karena latar belakang pendidikan saya sebagai mahasiswa hukum saat itu, jadi saya ingin menggabungkan kombinasi bagaimana alam politik bekerja sama dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa hukum, baik itu internal maupun eksternal dari negeri kita Indonesia saat itu. Iya. Mas Kafah melihat politik itu seperti apa sih? Politik itu bagi saya adalah seni. Seni untuk melihatnya sendiri maupun seni untuk terlihat. Untuk melihat, maka politik itu harus kita lihat sebagai ajang wahana untuk menciptakan banyak kebaikan, banyak manfaat kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dan untuk pelaku politik atau kita katakan politisi dalam hal ini, maka konteksnya mereka harus terlihat, tampak, terlihat melayani, terlihat bekerja keras untuk masyarakat, rakyat, dan terlihat untuk responsif terhadap berbagai macam aspirasi yang datang dan hadir pada perwakilan rakyat ataupun Dewan Perwakilan Rakyat ataupun eksekutif yang bertugas melayani masyarakat. Iya. Jadi mulai ada ketertarikan terhadap dunia politik itu artinya sejak memasuki bangku kuliah ya? Betul. Ini sebelum kita terjun ke politik, waktu tingkat SMA itu pernah mengikuti organisasi-organisasi kesiswaan? Lebih kepada OSIS, namun kalau dikatakan saat itu tumbuh jatuh hati saya terhadap politik itu ya semenjak bangku SMA. Saat itu saya melihat tokoh-tokoh masyarakat, tokoh politik itu bisa berbuat banyak untuk siswa, dalam hal ini anak SMA. Jadi saya melihat waktu itu, wah ini salah satu profesi yang seksi, yang menarik, dan
dalam tanda kutip bisa memberikan banyak pelajaran bagi kita siswa terkhusus saya saat itu. Jadi kenapa saya mulai membaca buku, rajin menonton televisi, sampai dengan saya mulai menganalisa peristiwa-peristiwa hukum termasuk di media massa saat itu. Pada saat itu. Saat itu. Oke, pemirsa tentunya pengen kenal dong sama Mas Kafah ini. Mas Kafah, bercerita sedikit waktu itu pendidikan Mas Kafah dari mana ke mana sih waktu itu? Ini cerita dulu dong sehingga masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan bisa kenal lebih dekat nih sama Mas Kafah. Ya, saya saat duduk di bangku S1 saya, undergraduate, itu di Universitas Sriwijaya. Saya ingat sekali saat itu S1 ayah saya mendorong saya untuk langsung sekolah di luar saat itu, tapi karena saat itu saya ingin dekat dengan orang tua dan ingin selalu dalam bimbingan ayah saya terutama, jadi saya memutuskan untuk tetap di Indonesia. Tetap di Indonesia. Dan ternyata benar, saya banyak mendapatkan pelajaran termasuk culture budaya kita, budaya hukum, budaya politik, sampai dengan budaya seni dan lain sebagainya yang berikutnya mempengaruhi dimensi cakrawala pikir saya dalam menapaki hidup dan karir. Selanjutnya saya melanjutkan S2 saya di bidang hukum internasional, karena tadi sebelumnya S1 itu hukum, ilmu hukum. Saya lanjutkan hukum internasional di University of Birmingham waktu itu di Inggris. Waktu itu saya pertama kali lah, artinya mengenyam tidak hanya pendidikan tapi meresapi banyak arus energi positif yang baru, budaya barat, dan juga atmosfer bekerja dan bersekolah di sana, sehingga saya bersemangat kembali untuk melanjutkan S2 saya yang kedua. Namun antara S2 saya yang pertama dan yang kedua, saya waktu itu sempat bekerja sebagai profesional lawyer di London. Jadi sempat saya merasakan bagaimana pulang pergi dari Birmingham ke London setiap hari itu, subuh hari itu, subuh pukul 5 ya kira-kira. Kalau di musim dingin itu bukannya subuh, ya, tengah malam. Tengah malam. Nah, jadi saya mendapati banyak pengalaman di sana, dan ketika bekerja saya menyadari bahwa saya memerlukan artinya further education, pendidikan berikutnya di bidang hukum energi. Oke, akhirnya Mas Kafah memutuskan pulang ke Indonesia, lalu terjun ke dunia politik. Belum, saya lanjutkan dulu yang kedua, pendidikan yang kedua. Setelah itu saya kembali. Setelah saya kembali, ya saya berkecimpung lagi di dunia politik. Namun itu hanya sebentar saat itu. Saya kembali lagi untuk sekolah doktor. Nah, sekembali saya sekolah PhD yang terakhir ini, saya betul-betul mengikuti politik praktis saat itu. Itulah kenapa saat ini dari sana sampai saat ini saya betul-betul menjadi seorang praktisi politik. Oke. Oke, luar biasa sekali Mas Kafah. Kita akan melanjutkan obrolan kita setelah pariwara berikut ini. Tentunya pemirsa juga akan menanti seperti apa sih langkah-langkah politik yang ditempuh oleh Mas Kafah ini sehingga ikut berperan penting juga dalam suatu partai politik dan memiliki posisi yang cukup penting. Bersama saya Riza Palevi dan Mas Kafah, kita ikuti setelah pariwara berikut ini. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di IDIS. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih.
Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sani. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Tetap bersama saya Rizal Palepi dan narasumber kami Mas Ahmad Usmarwih Kafah. Mas Kafah, tadi kita sudah ngobrol sedikit tentang latar belakang Mas Kafah dari sekolah hingga akhirnya Mas Kafah terjun ke dunia politik. Ini sudah sungguh luar biasa sekali. Kami sebagai masyarakat Sumatera Selatan bangga ada pemuda dari Sumatera Selatan yang sempat mengenyam pendidikan di luar negeri. Masya Allah. Wah, Mas Kafah, tadi dari awal kita udah ngobrol-ngobrol soal Kabupaten Muara Enim ini. Saya pengen bertanya sama Mas Kafah. Beberapa pekan terakhir nama Mas Kafah ini sudah mulai santer nih, disebut-sebut menjadi bakal calon wakil bupati. Ada dua nama yang muncul di situ, salah satunya adalah Mas Kafah. Dan teman-teman, kita langsung mengkonfirmasi secara eksklusif bersama Mas Kafah. Kita minta pendapat sama Mas Kafah. Ini Mas Kafah melihat santernya nama Mas Kafah muncul sebagai salah satu kandidat calon wakil bupati yang diajukan tersebut. Seperti apa Mas Kafah melihatnya? Ya, saya lihat ini adalah fenomena takdir salah satunya. Kalau buat saya pribadi, saya melihat bahwa proses politik ini adalah salah satu bagian dari perjalanan sejarah hidup saya. Tidak pernah terbayangkan di pikiran saya sebelumnya bahwa saya harus turut bekerja dan berjuang dalam proses ini. Tapi yang jelas proses politik ini adalah salah satu kebutuhan yang harus diisi, mengingat secara konteks administrasi, birokrasi, dengan adanya wakil bupati definitif dan lain sebagainya sampai menjadi bupati definitif nantinya akan sangat membantu, baik dari segi birokrasi dan sekali lagi administrasi. Ya, Mas Kafah, di awal Mas Kafah udah ngobrol nih, Mas Kafah udah mengenyam pendidikan sampai ke luar negeri. Ada timbul keinginan untuk kembali lagi mengabdikan ini, bukan di ibu kota Jakarta. Sebagaimana kita tahu teman-teman bahwa saat ini Mas Kafah sedang mendapat amanat dan tugas dari partai politik yang saat ini Mas Kafah naungi adalah sebagai Deputi Bidang Hukum dan Keamanan. Betul Mas Kafah? Ya, saat ini saya sedang mendapat amanah sebagai Deputi Hukum dan Perundang-undangan di DPP Partai Demokrat, yang bagi saya ini adalah bidang yang sangat linear dengan pendidikan saya. Iya. Nah, dengan posisi tersebut, apa sih yang melatar belakangi Mas Kafah sehingga timbul keinginan, saya pengen kembali ke Sumatera Selatan dan mengabdikan diri sebagai bagian dari masyarakat di Sumatera Selatan? Ya, pertama karena faktor latar belakang batinnya, dan yang kedua adalah ekonomi kerakyatan. Saya jawab yang batinnya itu. Jadi Kabupaten Muara Enim selain bagian dari Sumatera Selatan adalah tempat di mana saya ketika masa kecil saya punya histori di situ. Ada histori. Saya sering mengunjungi keluarga saya di sana. Nenek saya, puyang saya dimakamkan di Tanah Abang di Muara Enim saat itu. Selanjutnya saya juga memiliki orang tua angkat di Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, dan banyak keluarga saya, ipar dan lain sebagainya di Semendo. Nah, itu dari segi batinnya. Dari aspek ekonomi kerakyatan, dulu ayah saya yang membidani Yayasan Kafah, namanya waktu itu yayasan yang atas nama saya, bekerja sama dengan beberapa perusahaan di Kabupaten Muara Enim, termasuk Pemda Muara Enim, untuk membina masyarakat di sana. Dan saya selalu menghabiskan waktu di hari libur seperti Sabtu dan Minggu untuk nginep di sana. Salah satu kecamatan itu saya ingat di Rambang, di Desa Subanjeriji saat itu. Nah, di sanalah saya setiap hari menghabiskan waktu, sehingga ketika saya berbicara dalam konteks Muara Enim, saya kembali terkenang dengan masa-masa yang indah saat itu. Dan itulah salah satu yang melatar belakangi saya, I have to go back. Saya harus berbuat sesuatu untuk kabupaten ini. Artinya masyarakat juga dengan tangan terbuka dong harus bisa menerima apa nanti yang menjadi ide, pemikiran, dan gagasan yang disampaikan oleh Mas Kafah. Saya yakin seperti itu.
masyarakat dalam era keterbukaan seperti ini, mereka memiliki banyak pilihan, mereka dapat mempelajari sesuatu dengan cepat, apalagi teknologi digital saat ini. Jadi saya yakin segala hal yang positif akan disambut baik, tidak hanya oleh masyarakat, tapi tokoh masyarakat di sana. I have to positively think about it. Oke. Mas Kapa melihat Kabupaten Muara Enim ini menjadikan beberapa visi ke depan dalam upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat ekonomi kerakyatan. Perspektif Mas Kapa sendiri melihat Kabupaten Muara Enim ini seperti apa? Ya, Kabupaten Muara Enim adalah kabupaten yang sebetulnya sangat banyak mendapat keberkahan, blessings dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Sumber daya alamnya itu adalah peluang yang sangat visible, jelas kita lihat. Di sana ada batu bara, belum lagi dalam konteks climate change ini memerlukan banyak item-item energi terbarukan atau renewable energies. Di sana juga menjadi tempat yang menjadi spot yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai salah satu pilot project di Indonesia. Belum lagi masyarakatnya yang kondusif dan banyak hal di sana yang dapat menjadi poin penting yang sebagai starting point bagi Kabupaten Muara Enim dalam hal ini dan Sumatera Selatan pada umumnya untuk take off menjadi yang terdepan di Untuk Indonesia. take off menjadi yang terdepan. Betul. Ya, bagaimana Mas Kapa bisa meyakinkan masyarakat? Mungkin pesimisme masyarakat terhadap melihat kita generasi muda akankah mampu memimpin kabupaten dengan sumber daya alam sebesar itu? Bagaimana Mas Kapa? Saya teringat salah satu quote dari Mas Agus Yudhoyono, muda adalah kekuatan. Di sini adalah kesempatan kita, ya anak-anak muda, kaula muda untuk memimpin dengan semangat, menyatukan hati dan pikiran dalam berbuat yang terbaik, tidak hanya untuk masyarakat, bangsa dan negara juga. Dalam konteks Kabupaten Muara Enim, di mana sumber daya alam menjadi komoditi utama di sana, maka diperlukan diplomasi tidak hanya lokal, tidak hanya nasional, tapi juga internasional. Saya pikir dengan semangat muda dan pengalaman saya yang pernah bertugas tidak hanya di nasional tapi juga di internasional, akan insya Allah mudah-mudahan banyak membantu Kabupaten Muara Enim. Mudah-mudahan akan banyak membantu Kabupaten Muara Enim. Mudah-mudahan. Iya, Mas Kapa. Nah, ini cukup menarik ini nih. Ya, ini beberapa putra daerah yang memang ingin mengabdikan dirinya kepada Kabupaten Muara Enim, menjadi lebih maju lagi, menjadi lebih baik lagi, tapi tersandung tentang permasalahan korupsi. Nah, permasalahan korupsi ini seperti apa menurut pendapat Mas Kapa? Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan menjawab setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami, bersama saya Rizal Plepi dan Mas Ahmad Usmarwi Kafah. Mas Kafah, kita lanjut lagi nih.
Ngobrol-ngobrol soal korupsi, sudah ada contohnya di depan mata. Generasi muda, ini menjadi salah satu tantangan. Mas Kafa melihat korupsi ini, apakah Mas Kafa dapat tidak tergiur dengan hal-hal yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu tersebutnya? Ya, bicara tentang korupsi kita ingat dengan satu istilah peribahasa, no one countries are immune from corruption, including Washington, Bombay, and certainly Indonesia. Jadi tidak ada negara yang kebal terhadap korupsi. Apakah itu Washington, Bombay di India maupun Indonesia pastinya. Jadi dalam hal ini kita mesti cermat dan hati-hati, prudent sifatnya. Artinya segala macam hal yang bersifat administrasi maupun kebijakan harus betul-betul ditelaah dan diteliti dengan baik sebelum dieksekusi. Itu dasar utama, prinsip bagi saya untuk menjaga marwah inovasi, kreasi, dan kebersihan daripada tatanan pekerjaan atau dalam konteks pemerintahan nanti birokrasi. Iya. Nah, ini ngobrol-ngobrol soal calon wakil bupati ke depan. Ini dipilih langsung oleh wakil rakyat, khususnya DPRD di Kabupaten Muara Enim. Nah, Mas Kafa, seperti apa komunikasi yang Mas Kafa lakukan terhadap teman-teman di DPRD Kabupaten Muara Enim tersebut agar pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan calon wakil bupati tersebut bisa berjalan dengan aman dan lancar? Ya, komunikasi yang saya lakukan itu dialog. Kita bicara dari hati ke hati, kita mendengar apa yang menjadi harapan mereka, dan rata-rata harapan daripada seluruh DPRD di Muara Enim itu baik sekali untuk masyarakat dan rakyatnya. Mereka ingin bagaimana rakyat diperhatikan, aspirasi rakyat dapat terserap dengan baik sehingga dapat dieksekusi dengan maksimal. Dan bagi saya itu niat yang sangat baik sekali sehingga ada chemistry, kecocokan antara kami. Dan saya yakin ini adalah modal yang baik untuk pemerintahan yang sehat, clean governance, dan pemerintahan yang kuat, kokoh. Artinya sudah terjalin komunikasi yang baik. Sudah. Bagaimana dengan partai-partai pengusung yang sudah saat ini Mas Kafa mengusung Mas Kafa sebagai calon wakil bupatinya? Ya, partai pengusung menjadi pada dasarnya motor dalam pergerakan komunikasi politik yang saya jalankan sejak bulan lalu. Dan partai-partai pengusung ini anggotanya yang duduk di DPRD Muara Enim menjadi pembuka jalan dalam komunikasi politik yang saya lakukan. Kemarin saya berkunjung contohnya ke Muara Enim. Kita berdiskusi tentang kemiskinan, kita berdiskusi tentang angka pengangguran, kita berdiskusi tentang policy, kebijakan, dan juga pembinaan masyarakat. Dan saya lihat ini merupakan satu hal yang di luar bayangan saya, di luar ekspektasi saya. Ternyata DPRD Muara Enim adalah orang-orang yang sangat berkompeten dan orang-orang yang sangat bertanggung jawab, saya lihat, dengan rakyatnya. Apa yang sudah dimandatkan oleh masyarakat kepada beliau? Gitu ya? Ya, begitulah kira-kira. Oke, luar biasa. Mas Kafa, ini ada lagi nih. Santer juga nih. Konflik muncul, pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Tenggang waktu yang cukup singkat. Tinggal beberapa belas bulan lagi. Ya, Mas Kafa itu menilainya seperti apa ini, Mas? Dengan tentang waktu yang cukup singkat ini. Ya, better to do something than do nothing. Itu prinsip saya, lebih baik melakukan sesuatu walaupun waktunya singkat. Berbuat yang terbaik pada dasarnya. Dan ini menjadi filosofi hidup saya. Ketika saya melihat peluang untuk mengabdi di Kabupaten Muara Enim, ini hal yang paling saya analisa yang pertama kali adalah mekanisme hukumnya dan juga apa yang bisa saya perbuat untuk rakyat di sana. Ternyata banyak sekali di dalam waktu 1 tahun ini. 1 tahun ke depan, saya ulangi. Artinya saya harus melakukan apa yang bisa saya lakukan. Melakukan yang terbaik dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Melakukan yang terbaik, tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Luar biasa sekali ini pemirsa. Nah, satu lagi nih Mas Kafa. Harapan Mas Kafa sebagai mungkin calon wakil bupati yang ke depan akan mengemban amanah yang dipercayakan oleh masyarakat. Ini harapan Mas Kafa kepada selaku pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Muara Enim, baik di kabupaten maupun tingkatan provinsi, itu seperti apa, Mas? Ya, yang jelas saya ingat salah satu
peribahasa filosofi orang Amerika Serikat, yaitu if you want to test a man character, give him power, katanya. Kalau Anda ingin melihat karakter sejati seseorang, berikan dia power. Dan saya yakin para pemangku kepentingan di Kabupaten Muara Enim saat ini, mulai dari PJ Bupati dan lain sebagainya, mereka pasti akan melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya, termasuk amanah yang diamanatkan kepada mereka. Seperti misalkan, sebagai contoh, memfasilitasi pemilihan wakil Bupati Muara Enim. Saya sangat percaya sampai saat ini PJ Bupati bekerja dengan baik dan akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepadanya. Saya kira itu harapan saya, dan juga Kepada masyarakat Muara Enim. kepada masyarakat, saya juga berharap mereka bisa menerima saya, karena saya betul-betul ingin kembali ke kampung, Ya. bekerja sama dengan mereka, duduk bersama, dan mari kita menghabiskan waktu yang berkualitas untuk sama-sama menghadapi tantangan ke depan, untuk masa depan yang baik dan terdepan. Untuk masa depan yang terbaik dan terdepan. Betul. Mas Kapa, satu lagi Mas Kapa. Apabila Mas Kapa dipercaya sebagai Bupati, Wakil Bupati Muara Enim, seperti apa yang akan Mas Kapa lakukan untuk kabupaten tercinta tersebut? Banyak hal, tapi yang jelas saya akan do the best, melakukan yang terbaik sepenuh hati saya. Saya akan bekerja dengan keras, apa-apa yang menjadi pengalaman saya di luar negeri maupun di ibu kota, hal positifnya akan saya bawa ke Muara Enim. Etos kerja, semangat kerja, inovasi, semangat kreasi, dan lain sebagainya akan saya terapkan di sana. Dan juga saya juga pastinya akan juga beradaptasi dengan cara kerja lokal, sembari saya juga akan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, melanjutkan apa yang sudah baik. Saya kira melanjutkan apa yang sudah baik. Ya. Luar biasa sekali. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari sinergi dan peran serta dari legislatif, eksekutif di Kabupaten Muara Enim dan tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya juga doa dan peran serta dari masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Muara Enim, yang mendoakan agar pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Bersama saya Riza Palepi dan Mas Ahmad Usmawi Kafah. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Terima kasih Mas Kafah. Terima kasih Mas Reza. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pencurian motor di masjid terekam CCTV. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Aulia Rahmat di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Borgol selengkapnya.
Pemirsa, seorang warga penyandang orang dengan gangguan jiwa dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar, Palembang. Sebelumnya, orang dalam gangguan jiwa ini sempat mengamuk dan melukai neneknya sendiri. Seorang pemuda bernama Ahmad yang diduga mengalami kejiwaan atau ODGJ di Sungai Tawar 2, 29 Ilir Barat 2, Palembang, melakukan penganiayaan terhadap neneknya sendiri hingga meninggal dunia. Berita yang membuat duka mendalam bagi keluarga ini terjadi saat sang nenek ingin memberikan makanan kepada cucunya yang mengalami kejiwaan. Namun saat diantar makanan tersebut, sang nenek malah mendapatkan pukulan secara bertubi-tubi dari pelaku hingga mengalami pendarahan di bagian kepala. Sempat dirawat selama 2 minggu, nenek pun menghembuskan nafas terakhirnya. Gangguan kejiwaan Ahmad telah dirasakan sejak 5 tahun belakangan. Pihak keluarga pun berharap agar Ahmad dapat sembuh dan kembali beraktivitas seperti sebelum dirinya mengalami gangguan kejiwaan. Selama ini kan tenang, dia selama ini kan dari 5 tahun ke depan inilah dia sering ngamuk-ngamuk tuh. Iya. Enggak tahu, kami enggak ngerti juga, dia kan enggak bisa ngomong. Iya, taunya nangis, berontak. Tidak, kegiatan kecil biasa, cak anak-anak biasa kami bawa jalan-jalan, sering kan sore-sore. Ya, baru sejak dia ada korban ini kami kurung tuh. Iya, sebelum bebas dia main di rumah. Tidak nganggu. Dianggap meresahkan dan membahayakan, pemerintah Kota Palembang melalui Wakil Wali Kota Fitriati Agustinda gerak cepat dan berhasil mengevakuasi pelaku dan membawa ke Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar. Siangnya segera kita evakuasi, kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan Puskesmas, dan juga Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, untuk kita bawa ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar, nanti akan dirawat di sana. Alhamdulillah, hampir 99,92% warga Kota Palembang dari 1,3 juta jiwa telah memiliki Kartu Indonesia Sehat. Begitu juga pasiennya satu ini atas nama Pak Ahmad sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat. Jadi untuk masalah biaya semuanya ditanggung oleh pemerintah. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. 2 pelaku curanmor di Palembang menggasak sepeda motor jamaah masjid saat sedang sholat subuh terekam CCTV. Pelaku beraksi dengan membawa tang besar alat pemotong besi. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku berjumlah 2 orang berlari masuk ke parkiran Masjid Fisabilillah, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Kedua pelaku memanfaatkan situasi di saat korban sedang berjamaah sholat subuh. Kedua pelaku beraksi dengan cepat walau motor korban sudah terpasang gembok pengaman tambahan. Pelaku sudah mempersiapkan sebuah tang pemotong besi yang besar dengan mudah memotong gembok dengan alat pemotong tersebut. Pengurus Masjid Wadino menyatakan sepeda motor jamaah sudah memasang gembok pengaman. Korban baru mengetahui setelah usai sholat subuh saat mau pulang. Memang udah pasang gembok tuh Pak ya? Sudah pasang gembok, ya. Sholat subuh. Kalau nengok jamnya pas 4:30. Berarti memang betul lagi sholat nih Pak ya? Pas lagi sholat ya. Ketahuannya hilang itu setelah sholat Pak? Balik habis sholat. Kaget ya Pak ya? Iya. Habis sholat tak balik. Tak lama cuman tak kata 2 menit kalau begitu datang kawannya. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Sukarami, Palembang. Warga berharap pelaku curanmor dapat segera tertangkap, terutama yang beraksi di lingkungan masjid. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, seorang pria di Palembang tega menggelapkan motor teman sendiri akibat terlilit utang judi online. Pelaku juga menggelapkan mobil rental dengan modus sewa dan tak dikembalikan. Kelvin Pratama Wijaya, pelaku penggelapan kendaraan bermotor ini, tak berkutik saat ditangkap unit Ranmor Polrestabes Palembang pada Senin kemarin. Pelaku ditangkap setelah salah satu korban merupakan teman pelaku sendiri melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Modus yang dilakukan oleh pelaku saat beraksi yakni dengan berpura-pura meminjam motor korban untuk pergi ke tempat keluarga. Setelah sepeda motor korban di tangan pelaku menjualnya melalui media sosial dengan harga Rp3.500.000. Uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk membayar utang dan bermain judi online. Dari hasil pemeriksaan, pelaku juga menggelapkan 2 unit motor, 1 unit mobil, 1 unit laptop, dan 1 unit kamera dengan total kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Minjem motor korban ya.
namun setelah alasannya untuk sebentar untuk membeli keperluan, ternyata motor itu gak dikembalikan. Tiba-tiba motor itu melalui FB terlapor, tersangka ini dijual sama dia. Setelah berhasil kita amankan dan dia sempat menjual motor tersebut 3,5 juta dan uangnya digunakan untuk judi slot. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 374 KUHP dengan ancaman di atas 2 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum dipukul saat media kasus sertifikat tanah. Kami akan kembali. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, seorang warga yang mengaku sebagai kuasa hukum dipukul saat mencoba memediasi kasus sertifikat tanah. Korban kemudian melapor ke Polrestabes Palembang.
Video amatir ini merekam peristiwa penganiayaan terhadap seorang warga yang mengaku kuasa hukum saat memediasi kasus dugaan penggelapan sertifikat tanah di rumah terlapor di Kecamatan Kalidoni, Palembang. Dalam video terlihat keluarga terduga pelaku atau terlapor dugaan penggelapan sertifikat tanah memukul pelapor dan seorang lagi mengancam sambil memegang senjata tajam. Pelapor atau korban Reza Rozak menyatakan peristiwa bermula saat temannya Irwan menanyakan sertifikat tanah yang dijaminkan oleh pelaku M. Alfiani Alfarisi ke salah satu bank swasta untuk keperluan bisnis. Namun saat mediasi berlangsung, anggota keluarga diduga pelaku melempar korban dengan kayu dan mengenai tubuhnya. Terasa terancam, korban atau pelapor bersama teman kliennya keluar dari rumah, namun dikejar oleh dipukul dan diancam menggunakan senjata tajam oleh terduga keluarga pelaku penggelapan. Sebagai pihak korban melakukan mediasi untuk menanyakan tanda tangan kepada surat perjanjian yang disetujui secara lisan, dan itu pun ada bentuk bukti dalam rekod. Akan tetapi ada pihak-pihak tertentu di dalam keluarga tersebut yang menghalang-halangin untuk terjadinya perjanjian agreement ini, dan tidak dapat setelah perjanjian tersebut ditandatanganin dengan keinginan yang solusi mendapat mufakat. Akhirnya singkat cerita, saya sebagai kuasa hukum yang tertulis yang dikuasakan pada korban sekaligus mitra sekaligus keluarga dari korban juga mendapat tindakan tidak menyenangkan. Korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang. Pihak kepolisian telah memanggil pelaku pemukulan namun tidak hadir dalam pemeriksaan. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sebuah gudang penyimpanan bahan bakar minyak di kawasan Kertapati, Palembang ludes terbakar. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran ini dan masih dalam penyelidikan polisi. Video amatir milik warga merekam kepulan api dan asap hitam membumbung tinggi ke angkasa saat api terbakar di Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Palembang, Kamis kemarin. Kepanikan warga pun memuncak setelah minyak yang mengalir jalan juga terbakar mendekati pemukiman rumah warga. Gudang minyak yang diduga milik Safarudin ini mengeluarkan suara ledakan dari beberapa mobil tangki minyak. Warga pun berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Selain gudang minyak, sebuah rumah 2 lantai di samping gudang juga ikut terbakar. Api baru dapat dipadamkan 1 jam 30 menit kemudian setelah puluhan mobil pemadam kebakaran Kota Palembang diterjunkan ke lokasi kejadian. Hasil identifikasi terakhir tidak ada korban, jadi hanya kerusakan barang jadi beberapa rumah. Nanti kita akan identifikasi lagi, kita lihat perkembangannya, lihat situasi, kita akan lakukan olah TKP. Diduga penyebabnya apa, Bang? Belum ditahukan. Bang, informasinya ini punya anggota unit Polri, Bang. Bang, ini resmi gudang resmi minyak? Kita belum sampai ke sana. Kerugian akibat kebakaran gudang minyak ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sesosok bayi perempuan ditemukan di teras rumah warga di Desa Menak Raya, Kecamatan Pedamaran Oki. Bayi mungil ini diduga hasil hubungan gelap dan sengaja dibuang. Warga Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir digegerkan dengan adanya penemuan bayi perempuan yang dibuang di teras rumah warga. Dikatakan pemilik rumah, saat kejadian tersebut rumah warga yang diketahui bernama Anissa diketuk orang di tengah malam. Kedua orang yang tak dikenal tersebut mengendarai sepeda motor dan meletakkan bayi malang tersebut di teras rumah dalam kondisi dibalut dengan selimut tebal. Penemuan bayi langsung dilaporkan ke pemerintah setempat dan laporan ke kantor polisi. Diduga kuat bayi yang dibuang tersebut baru dilahirkan dalam kondisi sehat dan sempat diberikan perawatan di Puskesmas Pedamaran. Saat ini bayi yang diobservasi di Rumah Sakit Kayu Agung selama 1 minggu ke depan. Ini akan melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa pada pelaku yang membuang bayi tersebut. Dugaan itu, Pak, hubungan gelap, Pak? Ya, ini kami menduga ini ada 2 kemungkinan, bisa baik itu berasal daripada Kecamatan Pedamaran juga, bisa juga berasal dari. Pada hari ini kita pemeriksaan lanjutan di rumah sakit. Tujuannya untuk
pemeriksaan sementara puskesmas Pak, kondisi bayi alhamdulillah sehat. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait pembuangan bayi Malang ini. Polisi berharap warga bisa bekerja sama untuk mencari si pembuang bayi yang tak berdosa ini. Dari Ogan Komering Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum polisi didakwa pasal KDRT. Informasinya sesaat lagi. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Terlantarkan 6 anak dan seorang istri demi wanita lain, oknum polisi berpangkat Ibtu di Polres Lubuk Linggau menjalani di Pengadilan Negeri Palembang. Terdakwa didakwa pasal KDRT.
Sementara sang istri meminta suaminya dipecat dari instansi Polri. Ibtu Haji yang bertugas di Polres Lubuk Linggau harus duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa dalam dakwaan menelantarkan anak dan istrinya selama 2 tahun lebih dan juga kekerasan dalam rumah tangga di persidangan Pengadilan Negeri Palembang. Dalam persidangannya, pemeriksaan perkara terdakwa yang diketuai oleh Majelis Hakim Mangapul Manalu MH, jaksa menghadirkan 2 orang saksi, satu diantaranya istri terdakwa DA yang juga saksi pelapor. Usai persidangan, jaksa penuntut Kejaksaan Negeri Palembang Indah Kumaladewi menyatakan kronologi peristiwa terjadinya perkara, terdakwa merupakan seorang oknum polisi yang saat ini telah ditahan oleh Propam Polda Sumsel dan didakwa pasal 49 huruf A, junto pasal 9 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman 4 tahun penjara. Sejak tahun 2020 hingga sekarang tidak pernah memberi nafkah. 2 tahun menelantarkan anak istri. Kurang lebih 2 tahun sih. Pelaku sendiri menurut infonya adalah seorang anggota polisi, benar ya? Iya betul. Tugas di mana yuk? Sekarang sih tugasnya di Polda. Oh, sudah di Propam ya? Saya kurang jelas ya kalau di Propam apa, tapi di Polda sudah tidak mempedulikan saya dengan anak-anak, sudah tidak pulang ke rumah. Semenjak 2018, semenjak ketahuan ada perempuan lain. Saya hanya minta keadilan yang seadil-adilnya terhadap apa yang terjadi dengan saya dan anak-anak. Maksudnya bisa ke spesifikasi nggak Bu, atau dipecat atau gimana? Iya, kalau memang bisa ya saya minta diberhentikan saja. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Dan pemirsa, para nasabah bank kini harus berhati-hati. Seorang nasabah bank warga Kota Prabu Mulih telah menjadi korban pembobolan rekening via elektronik setelah tergiur program gratis transfer antar bank. Akibatnya, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Ahmad Fikri, 53 tahun, warga Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih, melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu setelah uang miliknya di tabungan hilang jutaan rupiah. Menurutnya, uang sebanyak 5 juta rupiah hilang dari rekening tabungan setelah mengikuti petunjuk aplikasi platform bank yang ada di Instagram dan mengirimkan SMS ke nomor bank BRI yang diketahui palsu. Sore kemarin kan di rumah buka aplikasi BRI dari Instagram. Sudah itu kan dikliklah yang ini tadi, yang gambar tadi ini. Nah, terus Kak, setelah dibuka kan, kita daftar, tampilannya yang di demo itu halaman depan kan, dia minta ID user, itu isilah dengan yang Kapolres Prabu Mulih AKBP Widiardi menghimbau masyarakat Prabu Mulih agar waspada terhadap segala sistem kejahatan perbankan dan untuk menjadi korban silakan lapor ke Polres Prabu Mulih. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing, tergiur atau terikut dengan pemberitahuan yang seolah resmi namun menyesatkan. Dan saya yakin bahwa perbankan sudah masif menginformasikan hati-hati terhadap penipuan. Saya yakin juga di setiap perbankan membuka hotline pelayanan untuk informasi yang resminya. Usai mendapatkan laporan, kini penyidik tengah mendalami modus kejahatan perbankan tersebut dengan berkoordinasi dengan bank setempat, korban menabung, dan tim cyber Polda Sumatera Selatan. Nah, bagi Anda yang sedang membuka Instagram dan menemukan aplikasi bank serupa, jangan senang dan kaget mendapatkan iklan yang seolah-olah akun resmi dengan menawarkan promo yang dapat menguras saldo tabungan Anda. Dari Prabu Mulih, Berry Brema, iNews melaporkan. Dan pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Aulia Rahma, sampai jumpa. Selamat
Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Gudang minyak ludes terbakar. Warga temukan bayi di teras rumah. Galian sumur bor semburkan gas berlumpur. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini, Senin 26 September 2022. Saya Romi Afriansa, inilah iNews Sumsel, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, setelah sempat mengeluarkan ledakan di lokasi kejadian, sebuah gudang minyak milik oknum anggota polisi Polrestabes Palembang ludes terbakar. Selain gudang minyak, sebuah rumah 2 lantai juga ludes terbakar.
Video amatir milik warga merekam kepulan api dan asap hitam membumbung tinggi ke angkasa saat api terbakar di Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Palembang, Kamis kemarin. Kepanikan warga pun memuncak setelah minyak yang mengalir jalan juga terbakar mendekati pemukiman rumah warga. Gudang minyak yang diduga milik Safarudin ini mengeluarkan suara ledakan dari beberapa mobil tangki minyak. Warga pun berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Selain gudang minyak, sebuah rumah 2 lantai di samping gudang juga ikut terbakar. Api baru dapat dipadamkan 1 jam 30 menit kemudian setelah puluhan mobil pemadam kebakaran Kota Palembang diterjunkan ke lokasi kejadian. Hasil identifikasi terakhir tidak ada korban, jadi hanya kerusakan barang, jadi beberapa rumah. Nanti kita akan identifikasi lagi, kita lihat perkembangannya, lihat situasi, kita akan lakukan olah TKP. Diduga penyebabnya apa, Bang? Belum ditahuan. Bang, informasinya ini punya anggota unit Polri, Bang. Bang, ini resmi gudang resmi minyak? Kita belum sampai di sana. Kerugian akibat kebakaran gudang minyak ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Warga desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Ogan Komering Ilir, digegerkan dengan penemuan bayi di teras rumah warga. Diduga bayi perempuan malang ini sengaja dibuang orang tuanya. Jangan diposting dulu dia di Facebook. Warga desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Oki digegerkan dengan adanya penemuan bayi perempuan di teras rumah warga. Sebelumnya Anissa binti Romli, pemilik rumah, mendengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Setelah dibuka sempat melihat 2 orang berboncengan sepeda motor, kemungkinan merupakan pelaku pembuang bayi. Sekitar itu, Anissa dikejutkan dengan tangisan bayi yang ternyata berasal dari teras rumahnya. Selanjutnya pemilik rumah langsung melaporkan ke pemerintah setempat dan juga polsek. Bayi tersebut diduga baru lahir yang sengaja dibuang. Kini bayi itu masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung untuk observasi kesehatan selama 1 minggu. Polisi masih mendalami kasus pembuangan bayi tersebut. Ini akan melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa pada pelaku yang membuang bayi tersebut. Dugaan itu Pak, hubungan gelap Pak? Ya, ini kami menduga ini ada 2 kemungkinan, bisa bayi itu berasal daripada Kecamatan Pedamaran juga, bisa juga berasal dari. Pada hari ini kita pemeriksaan lanjutan di rumah sakit. Tujuannya untuk mengkonfirmasi tindak lanjut kesehatannya. Jadi untuk ke depan kita menunggu arahan daripada dokter spesialis anak di rumah sakit Kayu Agung. Dari hasil pemeriksaan sementara puskesmas Pak, kondisi bayi alhamdulillah sehat. Masyarakat diminta untuk bekerja sama dengan polisi demi mengungkap pembuangan bayi malang tersebut. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah sumur bor di sekolah Islam terpadu di Ogan Ilir menghebohkan warga. Pasalnya galian yang kedalamannya hingga 150 meter itu menyemburkan lumpur setinggi 50 meter. Semburan lumpur tersebut baru berhenti hingga Minggu subuh. Puluhan warga Indralaya ini ramai memadati kompleks sekolah Islam terpadu Menara Fitrah Ogan Ilir Sabtu malam. Warga dihebohkan dengan adanya semburan lumpur di sebuah galian sumur bor. Semburan lumpur yang terdapat kandungan gas tersebut menyembur hingga ketinggian puluhan meter. Petugas kepolisian memasang garis polisi agar tidak membahayakan warga yang menonton fenomena tersebut. Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar yang langsung ke lokasi kejadian mengatakan sudah mendatangkan pihak Pertamina untuk observasi kandungan gas semburan lumpur tersebut. Warga yang tinggal dalam radius 50 meter dihimbau untuk menghentikan aktivitas sementara karena dikhawatirkan adanya dampak bahaya semburan lumpur. Kita tadi sudah disampaikan untuk radius 50 meter jangan mendekat karena berpotensi akan menimbulkan percikan api apabila radiusnya terlalu dekat dengan semburan. Jadi insya Allah tadi karena belum tahu kapan berakhir, tapi kita berdoa bersama-sama semoga semburan cepat reda dan kita akan recovery wilayah setempat dengan bantuan dinas terkait akan membantu Menara Fitrah untuk
Meski semburan sudah reda, aktivitas sekolah juga untuk sementara ditunda hingga nanti pihak Pertamina kembali mengecek kondisi terkini dalam galian sumur bor tersebut hingga dipastikan aman. Dari Ogan Ilir, Novan Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi APBD MUBA tahun 2022 meningkat 17,58%. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata saya. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata saya. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman.
buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, DPRD Musi Banyuasin menggelar rapat paripurna dalam agenda pejabat Bupati Musi Banyuasin menyampaikan tanggapan pandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Pejabat Bupati Musi Banyuasin menyatakan APBD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2022 bertambah berkisar 17,58%. Pejabat Bupati Musi Banyuasin menghadiri rapat paripurna masa persidangan 1, rapat ke-23 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebelum rapat dimulai, diawali dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Mubah. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Musi Banyuasin, Sugondo, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD John Kennedy, bersama Wakil Ketua 2 Erwin Zuliani dan Wakil Ketua 3 Endi Susanto. Daftar anggota DPRD yang hadir dan yang ikut rapat melalui Zoom dibacakan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Muhammad Hatta. Rapat paripurna kali ini dalam agenda tanggapan atau jawaban pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi yang didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Musni Wijaya dan dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah terhadap pandangan umum fraksi DPRD Musi Banyuasin. Rapat paripurna berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Musi Banyuasin di Kota Sekayu. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi menyampaikan tanggapan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Musi Banyuasin terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda pada perubahan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2022. Pencapaian yang diraih salah satu keseriusan eksekutif dan legislatif serta kerjasama berbagai pihak. Fraksi PDIP memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas meningkatnya APBD Kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2022. Semula 3.254 miliar 5.733.000 rupiah. Pada rancangan perubahan APBD bertambah menjadi 3.826 miliar 213.064.822 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 502 miliar 207.331.822 rupiah atau 17,58%. Semoga kenaikan APBD Musi Banyuasin tahun anggaran 2022 ini dapat diprioritaskan pembangunan daerah. Fraksi Golkar disampaikan oleh juru bicara MISA juga mengapresiasi pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin terkait pencapaian pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 12%. Penambahan itu memberikan peluang pemerintah daerah lebih luasa meningkatkan pembangunan secara merata di bumi Serasan Sekate. Adanya terkait edaran dari pemerintah pusat tentang tenaga honorer yang akan dihapuskan di tahun 2023 mendatang, membuat fraksi Gerindra melalui juru bicara Pak Aimin menyatakan agar pejabat Bupati Musi Banyuasin mempertimbangkan kebijakan tersebut, mengingat banyaknya tenaga honorer yang bekerja di Kabupaten Musi Banyuasin terancam jadi pengangguran. Diharapkan jika ada pendataan honorer untuk menjadi PPK agar bisa ikut sertakan semua, jangan hanya honorer kategori bidang tertentu saja. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Erwin Zuliani menyampaikan bahwa rancangan perubahan APBD Musi Banyuasin tahun anggaran 2022 telah disampaikan dalam rapat. Setelah itu akan dilanjutkan pembahasan. Jawaban dari tangga bupati dari praksi-praksi itu banyak masukan dari teman-teman waktu DPR terkait pembangunan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan, baik itu Indo pada saat ini. Mungkin dalam proses tender, saya tidak tahu seperti apa, ya kita dorong itu untuk secepatnya terlaksana dan direalisasikan, karena masyarakat menunggu hak-hak masyarakat. Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Musi Banyuasin, Sugondo, selaku pimpinan rapat paripurna pandangan fraksi DPRD telah dijawab pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi. Pejabat Bupati juga menyerap masukan fraksi DPRD Muba terkait persoalan sejumlah akses jalan dan jembatan yang harus segera dilakukan tanggap darurat. Ya, kalau tanggapan dari BJ tadi ya secara umum ya kalau kami selaku DPRD ya terima kasih dari pandangan kami sudah ditanggapi dan insya Allah mudah-mudahan menjadi prioritas mereka.
dari eksekutif. Dari 8 fraksi itu ada beberapa tapi yang sekali lintas yang saya dengar bisa terekam, jadi masalah tadi untuk tanggap darurat itu akan dilaksanakan secepatnya karena memang masyarakat sangat membutuhkan. Semoga dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini dapat memberikan manfaat untuk kepentingan bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, baik di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Bupati Ogan Komering Ilir lantik kepala desa. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo.
Intens Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Sumsel mengagendakan penyampaian hasil laporan pendapatan dan laporan belanja tahun anggaran 2022 serta pembahasan belanja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2023. Rapat paripurna ke-55 digelar untuk pembahasan pendapatan dan belanja tahun anggaran 2022 berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Anita Nuringati. Dalam tanggapan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menyampaikan pendapatan Provinsi Sumatera Selatan serta pengeluaran belanja daerah yang menjadi prioritas utama di bidang pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Dari rapat paripurna terusan, Gubernur juga menyampaikan target pendapatan dan rancangan belanja daerah untuk tahun 2023 mendatang. Gubernur mengajak kepada anggota DPRD Sumatera Selatan untuk sepakat bersama terhadap rancangan belanja daerah sebesar 10 triliun 744 miliar 536 juta 321.400 rupiah. Sepakat untuk menjadikan rancangan RAPBD perubahan menjadi APBD yang selanjutnya akan kita perdakan setelah kita konsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Nggak beda jauh sih posturnya, tetap saja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pada umumnya. Memang ada refocusing 2% itu untuk menahan laju inflasi. Ini yang tidak banyak mengalami perubahan yang berarti anggaran belanja tetap diprioritaskan terhadap bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di seluruh Sumatera Selatan. Dari Palembang, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar resmi melantik Kepala Desa Pedamaran 6, Kecamatan Pedamaran yang dijabat oleh Makmun Murad. Roda pemerintahan diminta segera berjalan. Kades Pedamaran 6, Kecamatan Pedamaran Kabupaten Oki yang dijabat oleh Makmun Murad akhirnya resmi dilantik oleh Bupati Oki, Iskandar SE. Pelantikan berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Makmun Murad resmi dilantik setelah dinyatakan terpilih sebagai Kepala Desa usai dilakukan rekapitulasi ulang suara di kantor Bupati Oki sebelumnya. Rekapitulasi ulang dilakukan karena terjadi kisru saat Pilkades berlangsung. Karena tak kunjung selesai, maka dilakukan mediasi di kantor Bupati Oki dengan rekapitulasi ulang suara. Apalagi mengingat kisru itu sudah berlangsung lama, hampir 1 tahun. Saat pelantikan, Bupati Oki Iskandar berpesan kepada kepala desa yang telah dilantik untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, mendukung pemerintah dalam memajukan desa. Sementara itu, kepala desa yang dilantik, Makmun Murad, berjanji akan melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah, merangkul semua masyarakat tanpa terkotak-kotak lagi. Tidak ada lagi beda dukungan, semuanya menjadi satu. Itu harus disolidkan ini, jadi tidak ada lagi faksi-faksi, meskipun kita menunda ini tidak, karena kita memberikan kesempatan mereka ini adalah untuk rebut kembali. Ya, setelah mereka melakukan satu rebut, mereka kondusif, ya segera kami buktikan dengan mengambil suatu keputusan kita penghitungan ulang ini itu tarik kepada tingkat KPU. Bantu saya seluruh pemerintah desa, juga rekan-rekan, sanak keluarga dan lain-lain. Alhamdulillah, insya Allah kita rangkul semua, insya Allah. Karena sekarang Pedamaran sudah jadi satu, tidak ada lagi perbedaan 1, 2, 3, 4, tidak ada lagi. Kita kan berharap mereka desa yang terpilih ini lebih baik dari kades-kades yang dulu dan bisa
upayanya dapat pelantikan ini, insya Allah dia lebih merasa lagi kan bagaimana susahnya. Mudah-mudahan dia bisa menyayangi masyarakat. Masyarakat juga berharap kepemimpinan Makmun Murad sebagai kepala desa mampu memberikan perubahan positif yang luar biasa bagi desa, karena majunya suatu desa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.